Banyak berita PHK di mana-mana, persaingan mencari kerja meningkat. Bagaimana cara mencari kerja, terutama di masa pandemik seperti saat ini? 7 tips ampuh mencari kerja di LinkedIn yang akan kamu bisa gunakan terutama di masa pandemi. Sebelumnya, kenalan yuk sama kakak marketing, tempat untuk kamu yang mau belajar dan meningkatkan keahlian kerja di bidang marketing. Kenapa LinkedIn? LinkedIn adalah platform untuk para profesional berkoneksi di dunia maya. Penggunanya mencapai 9 juta pengguna. Dan yang paling penting, gratis. Jadi kamu tahu betapa pentingnya LinkedIn digunakan untuk kamu membangun dunia profesional kamu. Jadi apa saja tips mencari kerja di LinkedIn? Pertama, kita mulai dari foto yang kamu pajang di LinkedIn dan juga di CV. Banyak sekali yang menggunakan pas foto wisuda atau pas foto resmi di LinkedIn. Pandangan datar, serius, menghadap kamera, latar biru, merah, ataupun putih. Hampir semua lamaran kerja menggunakan foto seperti ini. Padahal untuk mencari kerja, kamu harus stand out dari pelamar kerja yang lainnya. Apalagi kalau kamu mau apply ke perusahaan startup. Coba foto dengan pose lain yang tetap profesional, seperti melipat tangan di perut, badan mengarah ke jam 1 atau jam 11, dan juga tersenyum. Tidak usah sampai membuka mulut sebesar 3 jari, tapi tersenyum tipis sudah cukup. Foto menghadap ke depan tapi menyengir, itu juga tidak apa-apa. Intinya, fotonya jangan pas foto seperti biasa. Foto menggunakan kamera biasanya akan lebih bagus daripada foto menggunakan handphone, kecuali kamera handphone dan lighting kamu bagus. Nih, kakak berikan contoh template foto yang bisa meningkatkan personal branding kamu. Versi lebih murah. Di studio foto yang sama dengan kamu pas foto, gunakan latar belakang putih dengan pose yang kamu inginkan. Yang kedua, jangan lupa baju yang kamu gunakan harus sesuai dengan profesi lowongan yang kamu apply. Misalnya kamu mau apply jadi staf keuangan, ya fotonya jangan menggunakan blus warna-warni yang tidak formal. Minimal kemeja ataupun blus berwarna netral seperti putih, biru, warna pastel, atau hitam akan cocok untuk segala jenis pekerjaan korporat. Tapi kalau kamu mau apply menjadi graphic designer, foto lebih kreatif akan menjadi nilai plus. Tapi tetap sopan ya. Untuk perempuan, makeup yang natural itu sangat penting. Jangan sampai terlihat kuyu dan juga tidak berenergi. Jangan menor juga dengan eyeshadow smoky eyes, lipstick merah, blush on tebel. Di sini kita mau cari kerja, bukan mau peragaan busana. Jadi makeup natural adalah kunci. Untuk laki-laki, perhatikan juga apakah muka kamu berminyak, ada lingkaran hitam, atau rambutnya tidak rapih. Terakhir, jangan lupa ganti foto di profil WhatsApp. Apabila fotonya cenderung tidak profesional di era mencari kerja, kamu harus segera menggantinya. Jangan sampai perekrut menghubungi kamu lewat WhatsApp dan profil fotonya adalah foto yang tidak profesional. Mau tips terkait membuat foto yang profesional untuk lamaran kerja? Komentar di bawah yuk. Yang kedua adalah headline. Headline adalah bagian setelah nama kamu yang menjelaskan pekerjaan kamu saat ini di LinkedIn. Tulis di sini posisi terakhir kamu atau apa yang menjadi minat kamu dalam bahasa Inggris. Kalau kamu fresh graduate, misalnya kamu ingin menjadi procurement specialist ataupun business analyst. Punya beberapa minat? Sebaiknya cari term yang lebih general atau tulis bersebelahan. Bagaimana kalau nama jabatan saya tidak umum, Kak? Misalnya ada happiness manager, order management, dan lainnya. Kalau begitu ada dua pilihan. Yang pertama, kamu bisa menerjemahkannya menjadi sesuatu yang familiar di pemahaman orang. Atau kamu bisa mempertahankan nama jabatan tersebut tapi tulis deskripsi pekerjaan yang cukup detail. Perlukah menulis nama perusahaan, Kak? Boleh, itu terserah kamu. Kak, kalau fresh graduate gimana? Tulis saja fresh graduate dan open to work. Tulis juga bidang apa yang kamu tertarik. Yang ketiga adalah ikro alias baca lowongannya, baca yang detail. Saran kakak, cari berdasarkan minat, pengalaman, area kerja, dan juga bidang usaha perusahaannya. Walaupun kamu ingin sekali kerja, jangan asal pilih bidang pekerjaan yang tidak cocok dengan minatmu. Kamu orangnya tidak suka dengan data, misalnya. Benci kuliah statistik waktu kuliah, tapi daftar data analis. Selain buang-buang waktu rekruter, kalaupun diterima, kamu bisa tersiksa.
Ujung-ujungnya resign cepat dan merugikan perusahaan dan kamu juga. Yang kedua, banyak pelamar tidak sadar lokasi penempatan. Ada loh pencari kerja yang tidak sadar lokasi kerjanya ada di mana. Asal apply, begitu interview diberitahu lokasi kerjanya, mundur teratur. Yang ketiga, ada juga banyak pelamar yang asal apply, padahal tidak cocok kualifikasinya. Misalnya, kebutuhannya adalah pengalaman minimal 5 tahun karena lowongan dibuka untuk posisi manajer. Ada saja loh fresh graduate yang apply tanpa pengalaman kerja. Itu namanya bukan usaha tapi asal. Tidak usah berharap, kemungkinan besar juga biasanya ditolak. Terakhir, melamar pekerjaan yang tidak tahu kerjanya apa. Berharap dijelaskan oleh HRD pada saat interview. Paling tidak, ketika kamu apply, kamu tahu gambaran besar dari pekerjaannya. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Kan terlihat jadinya motivasinya untuk melamar. Yang keempat adalah skills dan endorsements. Cocokkan skill yang kamu klaim di LinkedIn dengan lowongan pekerjaan yang kamu cari. Kalau kamu berlangganan premium di LinkedIn, kamu bisa mendapatkan insight ini. Namun, apabila tidak, sebaiknya kamu mengira-ngira skill apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk menempati posisi tersebut dan melengkapinya di profil kamu. Kamu juga bisa meminta teman-teman atau rekan kerja mengendorse skill kamu. Recommendations adalah kata-kata yang ditulis oleh rekan kerja atau teman yang pernah bekerja sama dengan kamu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada rekruter bahwa banyak orang yang berpendapat kamu ahli di bidang itu, dan kamu juga bisa bekerja sama dengan banyak orang. Yang kelima, membuat posting #OpenToWork dengan cerita kamu sendiri. Kamu bisa meminta teman-temanmu dan juga orang-orang di LinkedIn untuk like dan share. Lama-lama, postingan tersebut akan muncul di koneksi LinkedIn dari orang-orang yang like tadi. Dengan begitu, kemungkinan besar postingan kamu akan dilihat orang lain. Jangan lupa menggunakan juga frame open to work yang disediakan oleh LinkedIn untuk profil foto kamu. Dengan begitu, job recruiter akan tahu kamu bisa langsung bekerja. Apa saja isi postingannya? Ceritakan apa keahlian kamu, prestasi kamu, software apa yang kamu kuasai, berminat kerja di bidang apa, dan kepribadian kamu yang cocok dengan bidang pekerjaan yang diinginkan. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Aktivitas postingmu di LinkedIn juga sebaiknya aktif dan berhubungan dengan bidang yang kamu inginkan. Jangan perlakukan LinkedIn untuk berkeluh kesah, curhat, protes. Utamakan pencapaian profesional dan ketertarikan terhadap bidang tertentu. Poin nomor 6 adalah koneksi, koneksi, dan koneksi. Yap, sebagian besar pekerjaan didapatkan bukan dari pencarian kerja secara resmi. Bangun hubungan baik dengan orang lain, online maupun offline. Buat hubungan baik dengan orang-orang di dalam komunitas bidang yang sama di LinkedIn. Mereka biasanya punya informasi terkait lowongan yang tidak dibuka secara umum. Hubungi orang-orang yang membuka lowongan kerja di LinkedIn apabila kamu tertarik dengan lowongannya. Jangan hanya klik apply, kemudian menunggu keajaiban datang. Terakhir, cari orang-orang yang sedang aktif mencari lowongan. Tidak selalu HRD ataupun headhunter, tapi bisa juga user atau founder dari perusahaan yang sedang membuka lowongan. Nah, caranya seperti apa nih? Pertama, buka home LinkedIn kamu. Pada kotak search di kiri atas, ketik hiring, H-I-R-I-N-G, dan pilih hiring in people. Kemudian, kamu akan melihat daftar orang-orang yang saat ini membuka lowongan pekerjaan di LinkedIn. Lihat profil mereka, apakah terpercaya atau tidak, baru deh connect, add a note, dan tulis pesan yang personalized. Misalnya, kamu tertarik bekerja di situ, perkenalkan, kamu siapa, profesi kamu saat ini apa, atau tambahkan kalian sama-sama lulusan universitas dengan jurusan yang sama misalnya. Salam kenal begitu. Jangan terlalu agresif membombardir permintaan lowongan karena mereka juga manusia dan urusan mereka sudah banyak. Malah bisa-bisa kamu di blacklist. Nanti begitu orang tersebut membuka status, membuka lowongan pekerjaan, kamu bisa menjadi salah satu orang pertama yang melihat lowongan tersebut. Ini adalah contoh pesan yang kakak bikin untuk membuat koneksi di LinkedIn. Hai, kepada nama orangnya, saya siapa, saya profesinya apa, saya memiliki keahlian apa, dan saya tertarik dengan perusahaan tempat Mbak atau Masnya bekerja. Bolehkah saya menjadi connection Anda? Seperti itu, terima kasih dan klik
Dan yang terakhir, nomor 7, perbaiki CV kamu. Cari template CV yang menarik. Bahkan kamu juga bisa meminta pendapat teman atau kakak kelas yang bekerja, misalnya di bagian Human Resource. Apakah CV kamu sudah cukup menarik dan lain-lainnya. Update CV kamu dengan data yang terbaru, termasuk foto-foto yang terbaru. Pastikan tidak ada typo atau kesalahan penulisan di CV. Poin terakhir adalah, kalau bisa, gunakan CV yang berbeda apabila meng-apply perusahaan atau bidang yang berbeda-beda. Misalnya, kalau apply sebagai procurement staff di perusahaan ternama, gunakan template dan foto yang lebih resmi. Tapi apabila apply sebagai web developer sebuah perusahaan startup, fokuskan justru di pencapaian dan portofolio dengan foto yang bisa lebih santai tapi tetap friendly. Kakak sudah sering mereview CV dan juga profil LinkedIn untuk pekerjaan dan menemukan banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Tidak terkecuali kakak sendiri pada waktu dulu. Kamu tertarik nggak kalau kakak buat video tentang cara membuat CV yang menarik? Kalau iya, komentar di bawah ya. Semoga tips dan juga informasi dari kakak berguna dan bisa membantu kamu mencari kerja. Selamat mencari kerja, semoga dijodohkan dengan pekerjaan yang cocok dengan hati dan juga dompet. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain dan juga informasi ke kakak ya kalau sudah berhasil mendapat kerja. Like dan subscribe Kakak Marketing. Komentar di bawah video ini untuk request konten apa saja yang ingin kamu lihat di Kakak Marketing. See you!